Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar loop, yaitu berfungsi untuk mengulang suatu proses pada VBA Excel, di mana fungsi loop ini sangat penting untuk otomatisasi. Ada dua jenis loop yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama menggunakan for dan next, lalu menggunakan do, while, dan loop. Bagaimana perbedaannya dan bagaimana caranya? Simak terus. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, saya jelaskan bahwa video ini adalah video seri ke-6 dari belajar VBA Excel dari dasar. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan klik link di atas. Di situ akan membahas mengenai fungsi logika ya. Jadi sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum belajar loop. Bagi yang baru pertama kali belajar VBA Excel, maka silahkan klik link di atas untuk melihat playlist belajar Visual Basic Application dari dasar. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan loopingnya. Pertama kita akan belajar menggunakan for dan next. Jadi sintaknya seperti ini ya. For diawali for, kemudian variabel, nilai variabel awalnya hingga nilai variabel akhirnya, dan di tengahnya ada prosesnya apa. Kemudian next variabelnya. Jadi apabila kita gambarkan seperti ini kondisinya ya. Loop itu pertama kali dia akan mengecek kondisinya. Kondisi dalam hal ini adalah kondisi variabelnya. Jika masih bernilai true, maka dia akan menjalankan suatu proses. Kemudian akan kembali lagi untuk mengecek kondisinya. Jika masih bernilai true, proses itu akan diulang lagi. Terus seperti itu hingga kondisinya false. Ya, setelah kondisinya false, dia akan keluar dari loop. Itu untuk loop menggunakan for dan next. Mungkin supaya lebih jelasnya nanti akan dipraktekkan dalam codingannya ya. A few moments later. Berikutnya menggunakan do dan loop. Jadi, ada sedikit perbedaan dalam sintaksnya apabila loop menggunakan do dan loop ini dibandingkan dengan for dan next. Jadi dalam menggunakan looping menggunakan do ini, variabel awalnya harus ditentukan sebelum blok loopingnya ya. Jadi di atasnya. Kemudian sama seperti itu, akan dicek kondisinya, dilakukan proses, dan harus diupdate variabelnya. Ini variabel yang ini ya. Lalu dilakukan proses loop. Jadi sama saja gambarannya seperti ini ya. Dia akan mengecek kondisinya, apakah kondisinya itu sesuai dengan yang kita tetapkan atau tidak. Jika masih true, dia akan kembali lagi, dan terus seperti itu hingga kondisinya false. Nanti sambil kita praktekkan codingannya supaya bisa lebih paham. Di sini ada ilustrasi penggunaan looping ya. Misalnya kita diperintahkan untuk menulis kata maaf sebanyak 1000 kali oleh Ibu Susi ya, atau kalau nggak ditenggelamkan. Maka kita bisa menulisnya seperti ini saja. Jadi cukup dengan 3 baris dan selesai. Tentu kalau seperti ini di dunia nyata ya orangnya bisa ngamuk ya. Oke, kita langsung buka Excel-nya. Kita akan membuat suatu program looping sederhana. Misalnya di sini saya akan membuat tabel, isi nomor, terus nilai 1, nilai 2, total. Kita membuat 10 angka. Misalnya kita isi saja acak ya, saja nilai 2. Total ini penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 2 ya. Ini kita akan mencoba menghitung dengan loop ya. Oke, kita buka Visual Basic editornya dengan cara klik ini ya, developer dan Visual Basic. Kemudian insert new module ya. New module, misalnya kita buat loop 1 misalnya ya. Pertama kita akan membuat loop dengan for. Kita biasakan mendeklarasikan variabelnya. Kita akan membuat 3 variabel, yaitu variabel nilai 1, nilai 2, dan total. Kita tentukan isi dari masing-masing variabel. Ini cellsnya adalah baris 2,1. Kemudian untuk total adalah nilai 1 ditambah nilai 2, dan kita isikan nilai dari total ini ke cellsnya ya. Cells berarti 2,4 ya. Lalu untuk menambahkan loopingnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa looping itu dia akan membaca suatu kondisi ya. Apabila kondisinya itu belum terpenuhi, itu akan mengulang programnya. Nah, sampai sini maka apabila kita running, program ini akan menjalankan satu kali saja. Kita coba ya dengan F8. Ini akan running ya, 125. Kita running lagi, dia hanya akan mengeksekusi satu kali saja. Coba hapus ya, kita running.
Seperti itu. Ada nilai yang harus kita ulang. Dalam hal ini adalah baris ya. Jadi pertama kita akan mengeksekusi baris kedua, kemudian baris ketiga, dan seterusnya hingga baris ke-11. Apabila tanpa menggunakan loop, maka kita harus menulisnya seperti ini. Ini berarti barisnya diganti ya. Ini barisnya diganti, barisnya diganti. Oke. Untuk satu atau dua proses mungkin hal ini tidak masalah ya. Tetapi bagaimana jika ada ribuan proses yang harus kita ulang? Tentu cara ini tidak akan efektif. Oleh karena itu kita akan menggunakan loop. Loop yang pertama kita menggunakan for. Sintaknya seperti yang sudah dijelaskan di slide ya. Jadi pertama kita harus menetapkan suatu variabel yang akan kita ulang, di mana di sini adalah baris ya. Kita buat satu variabel baris s integer. Kemudian kita ulangi nilai dari suatu baris itu menggunakan for. Baris sama dengan nilai awalnya adalah 2 ya, baris kedua hingga 11. Kemudian next-nya di sini, next. Jadi fungsi ini sudah masuk di dalam blok menggunakan for ya. Selanjutnya kita isikan variabelnya. Barisnya kita ganti, ini kita ganti. Oke, supaya paham kita running saja, ini hapus dulu, kita running. Kita lihat nilai dari baris ini saat pertama kali dia running ya. Baris dengan cara debug Edward, kita isikan variabelnya yang ingin kita lihat nilainya. Di sini nilainya 2 ya. Coba running, masuk ke sini, barisnya berubah nilainya menjadi 3. Maka selanjutnya yang akan dieksekusi adalah nilai dari sini. Variabelnya juga berubah. Variabelnya juga berubah nilainya. Nilai 1 menjadi 60. Karena dia di baris yang ini ya, baris ketiga. Nilai 2 juga menjadi berubah menjadi nilai 5. Dan total juga tentu saja akan berubah juga, 145. Dan target selnya yang diisi juga berubah. Ini adalah baris ketiga. Oke, kita running terus. Dan selesai. Jadi seperti itu loop menggunakan for. Oke, selanjutnya bagaimana caranya apabila kita ingin membuat loop menggunakan do ya, karena ada 2 ya di sini, for dan do. Oke, kita coba buat baru, kita copy modulnya, copy saja ke sini, kita buat 2 ya. Di sini variabel yang digunakan tetap sama. Oke, hanya saja untuk ini kita hapus for-nya. Kita akan menggunakan do. Untuk menggunakan do seperti yang dijelaskan di slide itu agak sedikit berbeda ya. Jadi variabelnya harus kita isi dulu nilainya, baris sama dengan 2 gitu. Seperti itu. Kemudian di sini do dan di sini ada loop. Untuk do sendiri dengan sintak ini sebenarnya sudah cukup ya. Programnya bisa running. Kita coba ya F8. Bisa dilihat di sini programnya itu terus looping. Jadi apabila kita running, program ini akan terus mengulang selamanya ya, tidak akan berhenti sampai komputernya dimatikan ya. Dan itu terkadang bisa membuat Excel menjadi hang. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan do ini. Maka kita harus menentukan batasan kapan program looping ini akan berhenti. Caranya dengan menambahkan di sini ya, while baris kurang dari 12 misalnya ya. Karena di sini barisnya hingga baris 11. Jadi kita tetapkan batasannya. Program ini akan mengulang selama nilai barisnya itu kurang dari 12. Sebelum ini kita harus menambahkan di sini baris sama dengan baris ditambah 1 supaya nilai barisnya itu bertambah dari nilainya awalnya 2 hingga 11. Apabila kita tidak menambahkan ini ya sama saja, programnya itu akan tetap looping karena nilai barisnya itu tetap 2, dibacanya hanya nilai terakhir saja ya. Jadi kita tambahkan ini jangan lupa. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam membuat looping menggunakan do. Sedikit lebih ribet dibandingkan menggunakan for, tetapi ada keuntungan lain apabila kita looping menggunakan do. Karena looping menggunakan do itu kita bisa menetapkan batasan loopingnya ya. Jadi bisa misalnya program akan terus looping selama nilainya ada, misalnya seperti itu. Itu bisa kita buat menggunakan do. Tetapi untuk looping menggunakan for, hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada beberapa keuntungan masing-masing. Oke, nanti kita coba ya di sini. Oke, kita running, tekan tombol F8. Dilihat sini nilai barisnya 2 ya, ditentukan dari sini. Kemudian nilainya angka 150, angka 2-nya 75 ya. Dan totalnya adalah 125. Kita hapus dulu ya ini. Di sini kemudian barisnya akan bertambah nilainya dari yang pertama itu 2 menjadi 3 karena di sini nilai barisnya itu adalah nilai baris itu sendiri ditambah 1. Jadi sebelumnya nilai barisnya itu 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian dia akan loop. Karena kan barisnya itu nilainya masih kurang dari 12, maka program ini akan terus dilanjutkan. Sekarang nilai barisnya itu sudah 12. Jadi sudah sama. Di sini akan dicek kan nilai barisnya masih kurang dari 12 karena nilai barisnya sudah sama dengan 12
13, maka codingan selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Dia akan langsung ke end sub. Selesai seperti itu. Jadi begitu caranya untuk membuat looping menggunakan do. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita bisa menentukan batasan lain dalam looping menggunakan do ini. Misalnya, saya ingin membatasi program looping ini selama nomor ini ada isinya, ada nilainya. Misalnya, ini saya hapus dulu ya. Jadi apabila seperti ini, saya inginnya looping itu hanya dieksekusi dari nomor 1 hingga nomor 4. Lebihnya untuk baris berikutnya itu tidak akan dieksekusi karena nilai di sininya itu kosong. Caranya bagaimana? Jadi seperti ini ya. Tambahkan dulu variabelnya di nomor integernya. Baris, koma 1. Dan jangan lupa kita tambahkan lagi di sininya ya, supaya nilai dari nomor ini juga berubah. Jadi setelah nilai barisnya ditambahkan, nilai nomornya juga akan berubah sesuai dengan barisnya. Oke, nah ini yang kita rubah. Do while no tidak sama dengan, karena nomornya itu adalah integer. Looping ini akan bekerja selama nilai dari nomornya itu tidak sama dengan kosong atau lebih dari kosong juga tidak masalah ya. Jadi apabila ada angkanya, angka 1, angka 2 gitu, selama dia itu nilainya lebih dari kosong, program looping ini akan terus berjalan. Coba ya, F8. Oke, nomornya itu tambahkan ke watchlist. Sekarang nomornya itu nilainya 1 ya. Baris berikutnya tetap dieksekusi karena nilai nomornya itu ada angkanya ya, 1. Sekarang nomornya 2 masih dieksekusi, 3, 4. Oke, nah berikutnya ya di sini no-nya itu kosong ya, karena di sini memang kosong. Jadi nilai nomor di baris 6 kolom 1 sini ya, sini itu sekarang bernilai kosong. Kita lihat di sini. Jadi programnya berhenti. Seperti itu ya. Jadi looping menggunakan do ini lebih bebas lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Batasannya bisa kita tentukan sendiri, berbeda dengan menggunakan for. For itu langsung ditentukan di awal batasannya. Dan itu biasanya berupa angka ya. Jadi baris dari berapa ke berapa seperti itu. Tapi untuk do itu tidak mesti berupa angka. Bisa saja kita menentukan batasan selama hurufnya berwarna merah misalnya. Program loopingnya bisa terus berjalan. Itu banyak ya cara menentukan batasan-batasan. Jadi bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Seperti itu caranya menggunakan looping. Kita membahas dua metode ya, menggunakan for dan menggunakan do. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diisi di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan like dan share. Jika ada request untuk project selanjutnya, isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.